Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masih bertemu lagi di materi kelanjutan ya untuk program linier. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa contoh soal dan penyelesaiannya. Ya, langsung saja. Di soal yang pertama, kamu bisa lihat di LKS ya, halaman 22 nomor 1 di bagian tugas mandiri. Nah, di situ ada soal tentukan nilai maksimum dari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya apa? X, Y sama dengan 10X plus 13Y. Jadi ini fungsi tujuannya kita. Kita mau memaksimumkan nilai ini dengan fungsi kendala 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Dengan X-nya positif dan Y-nya positif ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kamu ketemu soal seperti ini? Ya, kita gambarkan dulu fungsi-fungsi kendalanya ya, fungsi kendalanya nih. Nah, untuk menggambarkan fungsi kendala, kamu harus mengingat kembali materi MTS atau SMP kalian ya, terkait dengan menggambar grafik fungsi linier dua variabel. Nah, gimana caranya? Nah, kita membuat titik potong dulu nih, sumbu X dan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Ketika kita mau mencari titik potong dengan sumbu X, berarti apanya yang 0? Ya, titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya 0. Nah, titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Nah, kita masukkan ke fungsi kendalanya nih, yang pertama. Kalau X-nya 0, nah X-nya 0 nih, berarti yang ini ditutup. Gitu ya. Nah, berarti 3Y sama dengan 12, berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, begitu juga kalau Y-nya yang 0. Nah, gimana kalau yang Y-nya 0? Nah, Y-nya 0 nih. Berarti yang ini ditutup. Nah, berarti 2X sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, gitu ya. Nah, setelah ketemu, berarti kamu punya dua titik nih. Titiknya apa? Titiknya adalah 0,4 dan 6,0. Ini untuk fungsi kendala yang pertama. Nah, sekarang fungsi kendala yang berikutnya. 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita bikin kotak-kotak lagi, ya, selalu ya. X 0, Y 0. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ya, kalau X-nya 0, berarti X 0. Nah, X-nya ditutup nih. Berarti 2Y sama dengan berapa? 12, berarti Y-nya 6 ya. Kalau Y-nya yang 0 berarti Y-nya yang ditutup. 3X sama dengan 12 berarti X-nya 4. Nah, jadi punya titik yang kedua. Ibu tulis di sini. Titiknya berapa? 0,6 dengan 4,0. Nah, ini dua titik ini akan membentuk garis lurus, ini juga akan membentuk garis lurus. Nah, kita lihat, selanjutnya kita gambarin di koordinat kartesius ya. Yang pertama, tadi untuk pertama adalah ada batasan X positif. X positif yang mana? Nah, kalau X positif kan sebelah kanan ya. Nah, ini kan garis X sama dengan 0. Nih, ini garis X sama dengan 0. Kan ini 0 X-nya ya. Kalau garis X sama dengan 0 berarti yang ini yang di tengah nih. Nah, kalau yang X lebih besar dari sama dengan 0 berarti yang mana? Yang positif. Ya, jadi kalau daerah X lebih besar dari 0 berapa? Nah, berarti X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, yang ini. Ya, kan yang positif ya. Nah, yang positif. Sekarang untuk daerah Y Y lebih besar dari sama dengan 0. Coba, kalau Y yang lebih besar dari 0 atau Y positif yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ya, yang atas. Nah, jadi kalau kita gambarin Y sama dengan 0. Nah, terus kalau Y besar dari sama dengan 0 berarti yang atas. Yang atas kita arsir. Nah, ini arsirannya. Oke. Next, sekarang kita gambarkan fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya tadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita udah punya nih yang tadi kotak-kotak. Nah, ini ya. Nah,
0,4 ya dengan 6,0. Kita gambarkan 0,4. Di mana 0,4? Ya, 0,4 berarti ada di atas. Di sini nih. Nah, Ibu kotret sini ya. Nih. Ini 0,4 dengan 6,0. Nah, ini. Ini 0,4, yang ini 6,0. Nah, itu di garis tuh. Ya, titiknya. Ketemu garis lurus yang pertama. Mana yang diarsir? Yang diarsir katanya yang kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang bawahnya. Nah, ini yang diarsir. Gitu ya. Terus fungsi kendala yang kedua. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Kita punya kotak-kotak tadi. Nah, ini titiknya apa? Coba lihat. Ya, 0, sebentar. Nah, 0,6 dengan berapa? 4,0. Nah, kita lihat nih. 0,6 berarti yang mana? Yang di sini harusnya ya. Terus, nah ini yang ini. 4,0 berarti yang ini. Coba kita lihat gambarnya. Nah, kita tarik garis. Ya, betul. Nah, tinggal diarsir. Diarsirnya yang mana? Kurang dari, berarti yang bawah lagi. Nah, itu ketemu. Nah, di sini kamu sudah ketemu nih. Fungsi kendala-kendalanya udah ditulisin. Sekarang kamu lihat daerahnya. Mana daerah yang hasil tumpukan arsiran? Di situ ada arsiran dari berapa nih? 4 daerah ya. 1, 2, 3, 4. Nah, mana yang mana? Nah, betul. Yang ini nih. Yang di tengah ini ya. Jadi, kalau kita gambarkan, ini kamu akan ketemu daerah ini nih. Nah, benar ya. Jadi ini adalah tumpukan dari daerah arsiran-arsiran yang kamu sudah gambarkan. Jadi daerah berwarna merah ini adalah daerah penyelesaian. Ini belum selesai, ya belum selesai. Ini baru menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kalau tadi di soal ada yang adalah menentukan nilai maksimumnya, gitu ya. Mana nilai maksimumnya? Berarti kamu selanjutnya harus melakukan uji titik pojok. Nah, uji titik pojok gimana? Nah, ini Ibu hapus dulu. Oke. Oke, sekarang kita akan melakukan uji titik pojok. Nah, di sini kan ada ini nih. Oh, sebentar. Oke, sekarang kita akan menentukan uji titik pojok. Nah, di sini kan ada titik pojok-pojoknya nih. Nah, ini titiknya apa aja? Di sini ada titik 0,0 pasti ya, 0,0. Kalau 0,0 karena kita mau mencari nilai maksimum ini nggak perlu dipakai. Jadi kita fokus di 3 titik yang ini aja nih. Nah, di sini titiknya berapa? 0,4. Terus yang ini berapa? 4,0. Nah, yang ini berapa nih? Nah, yang ini adalah titik potong antara dua garis. Garis yang mana? Garis yang 2x plus 3y sama dengan 12 dengan 3x plus 2y sama dengan 12. Nah, berapa titik potong di sini? Gitu ya. Kamu harus menentukan yang namanya titik potong dua garis ya dengan persamaan SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Pakai eliminasi boleh, pakai substitusi boleh. Kita akan bahas berapa ini titik yang ada di sini ya. Baik, sekarang kita akan mencoba mencari titik potong tadi ya. 2x plus 3y sama dengan 12. Terus 3x plus 2y sama dengan 12. Ini berapa titik potongnya? Pertama, kita mau eliminasi yang x. Berarti semuanya yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2. Kenapa? Biar x-nya jadi 6. Ya, kalau 6 kan berarti 2 kali 3, 6. 3 kali 2 juga 6. Nanti x-nya hilang. Jadi kamu ketemu berapa? 6x plus 9y sama dengan 36.
6. Terus yang bawah 6x plus 4y sama dengan 24. Nah, dikurangin. Berapa jadinya? 5y sama dengan 12. Berarti y-nya sama dengan 12 bagi 5, 2,4. Ini baru ketemu y-nya. Lalu, kita harus masukkan ke salah satu persamaan nih, yang atas atau yang bawah, buat mencari x-nya. Berarti, saya ambil yang atas ya, 2x plus 3 kali 2,4. Nah, sama dengan 12. Berarti ini 2x ditambah 7,2 sama dengan 12. 2x sama dengan 4,8. Berarti x-nya sama dengan 2,4 juga. Nah, artinya di sini titik potongnya ya, titik potong ini adalah berapa tadi? Ya, 2,4 dengan 2,4. Nih ya, di sini ya titiknya. Nah, sekarang kita punya ini nih 3 titik ini, kita mau ujikan ke fungsi tujuan. Berapa tadi fungsi tujuannya? Fungsi tujuannya apa tadi? Ya, fungsi tujuannya adalah, kita tulis ya di sini. Fungsi tujuannya adalah f x, y sama dengan 10x plus 13y. Nah, kita masukkan ke uji titik pojok ya. Nah, titik pojoknya tadi yang pertama 4,0, 0,4. Ingat tadi kita mau mencari apa? Nilai maksimum. Ya, nilai maksimum. Di sini 2,4 dengan 2,4. Ini artinya apa? X-nya 4, Y-nya 0. Masukkan ke sini. X-nya 4, berarti ini 40. Ditambah 13 kali 0, 0. Nah, berapa jadinya? 40. Nah, sekarang yang kedua. X-nya 0, berarti ini 0. Ditambah 4 kali 13. Berapa? 52. Nah, sama dengan 52. Nah, sekarang yang terakhir. 2,4 kali 10 berapa? 24. 2,4 dikali 13. Berapa tuh? 13 kali 2,4. 13 kali 2 aja udah 26 ya. 26. Terus 4 kali 13 itu 5,2. 26 tambah 31 koma ya. Nah, ini kalau ditambahkan jadinya 55 koma. Nah, yang ditanyakan kan yang maksimal. Jadi berapa nilai maksimalnya? Nah, nilai maksimalnya adalah nilai maksimum 55, sekian. Nanti kamu cek lagi nih pakai kalkulator berapa? 13 kali 2,4. Nah, itu soal yang pertama. Kita lanjutkan di soal yang kedua.